Kukira saya tidak ada di pengaruh, nah jadi di main itu ternyata Pai. Ternyata Anda salah. Jangan kiri bulan. Oke, baik kakak, kita mulai sambil menunggu teman-teman yang lain, kakak-kakak yang lain. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai, tapan kali Kak suara tak? Alif 2, device na pake. Iya, Kak Alif. Oke, seperti biasa kakak mengawali jimit kita. Terlebih dahulu marilah kita berdoa. Dimohon kesiapan dari satu orang dari kakak untuk memimpin kita hari ini. Silahkan kakak. Kakak Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Hentikan galau-galaunya. Mari kita kembali belajar. Fokus. Miring kamera Alif. Ye. Miringi. Kulen skip kenapa bagus sekali. Pusing Ki. Kami lihat dulu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada malam hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing agar apa yang kita peroleh hari ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hal baik ke depannya untuk kita dan semua umat. Oke, doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, saya kembalikan ke kami. Oke, terima kasih. Teman-teman yang tidak remedi pimpin doa supaya dapat berkahnya tuh juga untuk besok. Oke, terima kasih buat kakak Alif yang telah memimpin doa kita hari ini. Izin lanjut kakak, saya bagikan materi untuk hari ini. Jadi sekarang hari ini tuh adalah persiapan untuk aksi nyata ya kakak-kakak. Jadi merupakan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Apa aksi nyatanya? Kakak-kakak itu akan diminta lagi untuk membuat video 30 durasi 30 menit untuk kegiatan inti. Kemudian dilengkapi dengan modul ajar sesuai dengan backward design. Adapun nanti langkah-langkahnya kita lihat di slide berikutnya. Yang kiri ibu nak belajar namanya. Ini lagi ini buat ya. Oke, jadi ini ada slide kakak mindfulness. Marilah kita sama-sama. Kakak, marilah kita menenangkan hati dan pikiran. Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Munculkan rasa syukur. Belum. Adek. Saya ulangi kakak. Tenangkan. Kasih. Wah. Oke, baik kakak, saya ulang. Ini merupakan mindfulness dengan teknik stop. Marilah kita sama-sama menenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Kadangnya kenapa ke anakku? Oke, kita lanjut kakak. Sesuai dengan kesepakatan bersama seperti biasa.
Menyalakan kamera, mematikan Kasih diam mikrofon, dulu. seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal wajar. Adapun tujuan dari sesi kita kali ini kakak yaitu yang pertama merefleksikan koneksi antar materi, yang kedua memahami penugasan aksi nyata. Adapun agenda kita hari ini yang pertama itu adalah merefleksikan koneksi antar materi yang telah kakak pelajari sebelumnya dari modul 1 dan modul 2. Kemudian yang kedua adalah penjelasan tugas aksi nyata. Diam dulu anak ganteng. Sebentar lagi menangisnya. Di mana kita semua kerja Kak Kim? Besok masih di lapangan Kak sampai sore. Bang Ngipidi. Iya, full day lapangan besok sama tadi. Bagaimana ini mau dikerja kalau siswa aku saya masih P5, Bah? Semoga sampai malam lagi Kak. Satu hari juga kira-kira ini deh. Masalahnya besok saya tidak mengajar nih. Libur besok, Sabtu. Oh yang untuk anunya, untuk Aksi nyata, kegiatan Kak. videonya, aksi Iya. nyata. Sampai tanggal 18 kuliah itu. Tanggal 18. Oh, masih Iya lama. bisa jadi. Kamu Siredi, siapa guru ibu-ibu kita ajak itu ikut PKG tidak mau kemarin? Orang Suli, orang Murante. Orang Murante. Istrinya Pak Irsan. Oh, Kasih ibu siapa yang nama ini? Ibu Afifi. Iya, iya. Iya, sementara kuliah Kak kemarin tuh di rumahnya yang waktu apa itu Kak? Yang waktu mau Kak yang mau technical meeting, dia bilang, kayak Iya. suaranya Pak Musriadi bilang, iya satu kelompok Kak. Dan aja Kak itu PKG PJOK, tapi tidak mau Kak. Bilang, oh, bilang satu kelompok Kak itu Ibu. Iya, memang banyak kemarin teman-temanku ajak juga itu. Cuman belum terbuka hati nuraninya. Asik. Ini meja kosong, walaupun Dialog, diskusi, jawab tuh. Ngopi dulu. Biasanya kalau ngopi itu enak kalau ada rokoknya. apa nanti tidak merokok Kak. Pisang goreng enak ini, Pak. Oke, baik kakak, kita lanjut. Mohon maaf ada kesalahan teknis. Hal wajar itu Kak. Kesalahan teknis hal wajar. Izin lanjut. Oke, saya bacakan agenda kita hari ini. Yang pertama adalah merefleksikan koneksi antar materi dari modul 1 dan 2 yang kakak telah pelajari sebelumnya selama 30 menit. Kemudian yang kedua, penjelasan tugas aksi nyata sebagai pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi, keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian, dan lini masa selama 20 menit. Kemudian dialog, diskusi, dan tanya jawab selama 7 menit. 50. 2 JP enggak cukup yang 2 JP. Oke, kita lanjut. Kita masuk agenda yang pertama yaitu refleksi
koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Jadi kakak-kakak, ada beberapa pertanyaan pemantik. Dimohon untuk raise hand jika ada di antara kakak-kakak yang berkenan untuk menjawab. Pertanyaan pertama, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Silahkan kakak, ada yang mau raise hand? Atau saya siapkan dulu spin wheel-nya kalau begitu. Mainkan. Kalau saya yang tidak remedial ini boleh lah menambah juga. Sensitif ini Alex sama yang tidak remedial deh. Ya tidak remedial, Tidak. saya tunggu jawabannya. Masuk ke Kenapa sensi sekali kah? di atas rata-rata yang beliau ini, wah. Di dalam tasnya kayaknya. Ada dalam tasnya dari kuliah. Mana Pak Ihsan? Pokoknya pas ke pencairan mulai menghilang. liar mi. Sibuk ibintek kak, karena semakin nanem itu. Pendekatan pencoblosan. Iya, panwas kabelah. Jason Doe itu tahu. Menentu idaman nanti itu kalau hari H. Mana kakek Leon hari ini? Kursi kantor nggak jika lihat. Kursi goyangnya Leon hari ini mantap. Kenapa kesini lagi? Ya Allah, lala sekali. Jangan ribut ya nak. Gas kami Hakim. Lanjut nih. Hadir semua jika ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita coba kakak ya. Percobaan pertama untuk menjawab pertanyaan refleksi. Dia mentonya na arisannya. Ada kakak Ahmad Hakim. Ada deh. Saya. Mana pertanyaannya tadi kak? Gaskan. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Ya, terima kasih kak atas pertanyaan yang diberikan mengenai sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Menurut saya kak, keterampilan mengajar PJOK yang efektif adalah keterampilan yang berasal dari guru yang telah memahami bagaimana cara melaksanakan kegiatan
pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan memaksimalkan semua aset yang ada di lingkungan sekolahnya, sehingga mampu menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan, serta dapat melakukan refleksi dan evaluasi di setiap akhir pembelajaran, sehingga pada akhirnya mampu menciptakan siswa yang senang, bahagia, gembira, dan mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya untuk menjadi pembelajar atau menjadi manusia yang aktif dalam bergerak atau gerak sepanjang hayat. Terima kasih. Oke, lanjut Kakak. Apakah sudah mendukung paradigma Kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Itu sudah, Kak, alhamdulillah. Sudah mendukung bagaimana pandangan saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Melalui pendidikan kompetensi guru ini, saya lebih bisa mengaplikasikan apa yang telah didapatkan dan bisa menarik sebuah benang biru, Kak, di mana apa yang sebenarnya kita lakukan dulu sebelum ikut ini, ternyata itu sudah ada namanya, sudah ada strateginya, dan kita dulu asal-asalan sekarang bisa lebih terarah, seperti itu, Kak. Dan insya Allah ke depannya kita semua, harapannya kita semua yang ada di sini dan di kelas-kelas lain bisa menjadi guru PJOK yang memiliki pemahaman tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif dan bisa berdiferensiasi, berpusat pada peserta didik. Terima kasih, Kak. Oke, ya baik sekali Kakak Hakim yang telah mengelaborasikan pemahamannya tentang refleksi dari materi modul kita sebelumnya. Oke, ada lagi pertanyaan selanjutnya. Kita undi lagi. Kakak Hanif Iswahyudi. Siap. Oke, jadi ada slide selanjutnya Kakak. Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Kemudian, apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan Kakak. Ya, baik. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Pertanyaannya, sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Strategi mengajar adalah kemampuan seorang guru dalam mengelola kelasnya berdasarkan apa yang akan guru tersebut lakukan di kelas. Contohnya, bagaimana gaya mengajar yang dia lakukan, kemudian proses apa yang diambil untuk menentukan pembelajaran, kemudian tes apa dan sebagainya. Kemudian pertanyaan kedua, Kak, apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Jadi kalau menurutku, Kak, selama ini proses mengajar yang saya lakukan itu sudah mengarah ke pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, tapi belum sepenuhnya, Kak, karena masih ada beberapa hal yang saya lakukan, masih sistem komando. Saya yang berperan aktif, guru masih berperan aktif, karena beberapa siswa yang mungkin agak susah dilepaskan 100% dalam hal pembelajaran. Mungkin seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih Kakak Hanif yang telah mengelaborasikan jawaban dari pertanyaan slide yang mengatakan bahwa pembelajaran yang dilakukan masih
berpusat pada guru ya, teacher center learning. Jadi semoga bertahap Kakak Hane bisa mengubah paradigmanya menjadi berpusat kepada peserta didik. Oke, selanjutnya Kakak ada pertanyaan lagi, slide selanjutnya. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Kita undi lagi, yang naik atasnya adalah Kakak Yulianto Patasik. Mainkan. Oke, Kakak Yulianto, silahkan menjawab pertanyaan pemahaman Kakak terkait model pendidikan gerak. Silahkan Kakak. Nanti lo mau pakai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, pertanyaan yang saya dapat yaitu sejauh apa pemahaman saya terkait dengan model pendidikan gerak. Ya, jadi model pendidikan gerak adalah suatu proses di mana peserta didik mampu menerapkan pendidikan gerak dan aktif di dalam kehidupannya. Misalnya peserta didik bisa berperan aktif di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mereka alami, khususnya di dalam berolahraga. Jadi peserta didik berperan aktif di dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan. Kemudian yang kedua adalah apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya, jadi menurut pemahaman bahwa paradigma pendidikan gerak saya kira sudah berpegang kepada peserta didik, namun belum sepenuhnya. Kenapa belum sepenuhnya? Karena seperti yang dikatakan tadi oleh Kakak Anik bahwa di dalam proses pembelajaran di tingkat SMA sangat sulit untuk tidak menerapkan sistem komando, karena peserta didik itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap di dalam mengajar pasti ada saja sistem komando yang saya lakukan. Mungkin itu saja Kak. Sekian dan Oke, ya baik sekali. Terima kasih juga Kakak Yulianto Patasik yang telah mengelaborasikan pendapatnya, pemahamannya terkait dengan model pendidikan gerak. Oke, kita lanjut Kakak. Slide berikutnya. Oke, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran? Selanjutnya kita undi lagi Kakak. Yang ada Kakak Jusman, ada nggak Kakak Jusman bergabung enggak? Nggak ada. Belum ada Kakak Jusman, kita ulang lagi. Kayaknya ada tadi Sri Jaldi keluar. Kakak Muhammad Iksan tidak ada juga. Lanjut. Ya, Kakak Musriadi.
Kakak Musriadi silakan open mic Kakak menjawab refleksi dari sejauh apa pemahaman Kakak terkait model pendidikan kebugaran. Silahkan Kakak. Terima kasih banyak. Pemahaman saya, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran? Ya, model pendidikan kebugaran adalah sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani yang menekankan pada pengajaran gaya hidup aktif dengan cara melakukan aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-harinya. Seperti itu mungkin. Apakah sudah mendukung paradigma Kakak terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke, terima kasih banyak. Saya akan mencoba menjawab sejauh apa pemahaman saya. Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Untuk saat ini, yang masih saya lakukan sebelum saya mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi guru, saya terus terang masih memang sudah mengajarkan dan menekankan pada pengajaran gaya hidup aktif dengan cara melakukan aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari. Namun masih banyak kekurangan yang saya dapatkan setelah saya mengikuti kegiatan PKG ini. Alhamdulillah itu sangat membuka paradigma saya tentang bagaimana cara mengajar dan melakukan proses pembelajaran yang lebih baik. Seperti itu mungkin dari saya. Oke, ya terima kasih Kakak Musriadi, baik sekali pemahaman yang telah dielaborasikan oleh Kakak Musriadi terkait dengan model pendidikan gerak. Selanjutnya, slide berikutnya, sejauh apa pemahaman Kakak terhadap sport education model? Ya, langsung saja Kakak Jusman, naik minta arisannya ini, baru datang orangnya. Silahkan dijawab Kakak Jusman. Slide berikutnya Kakak Iksan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh apa pemahaman yang terkait sport education menurut saya? Jadi menurut saya selama mengetahui tentang sport education itu bahwasanya kita bisa melakukan pembelajaran dalam bentuk permainan, kemudian juga membentuk kegiatan-kegiatan yang berupa pertandingan yang bisa berfokus pada peserta didik. Jadi kita hanya melihat bagaimana perkembangan sehingga terjadi proses pembelajaran yang berdiferensiasi, Kak. Terima kasih. Oke, ya jadi berarti SEP ini sudah mendukung ya paradigma Kakak Jusman terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Sudah terjawab pertanyaan keduanya. Oke, selanjutnya slide berikutnya. Sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik? Silahkan Kakak Muhammad Iksan untuk menjawab slide yang ada di layar. Silakan Kakak Iksan, langsung open mic. Siap Kakak. Oke. Aktifkan ya kamera atas supaya kelihatan tuh muka ganteng tanah lihat Kakak admin. Halo. Pakai HP Kak, kapas ini. Pakai HP juga banyak banget alasannya itu, Iksan. Iya. Ya silakan Kakak Iksan. Tunggu dulu Kak, cari Kak dulu jaringan bagus. Cari jaringan atau cari jawaban? Jadi Kakak Iksan,
sejauh apa pemahaman Kakak Iksan terkait asesmen otentik. Ini materi yang masih fresh, yang terakhir kita pelajari terkait asesmen otentik ya Kakak. Dan apakah asesmen otentik ini sudah mendukung paradigma Kakak Iksan terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih tersimpan di ingatan saya itu tentang asesmen otentik itu adalah proses evaluasi terhadap kinerja atau pembelajaran siswa. Jadi dia berbasis pada pembelajaran siswa, prestasi, motivasi yang relevan dalam pembelajaran. Kemudian pertanyaan keduanya, apakah sudah apa tadi Kak? Apakah sudah mendukung paradigma Kakak Iksan terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Baik, menurut saya sudah, ya Kak, menurut saya jawaban saya iya. Karena dengan asesmen otentik itu kita bisa melakukan proses evaluasi terhadap kinerja pembelajaran siswa. Menurut saya demikian Kak. Ya terlalu jaringan aku Kak, minta maaf. Oke. Oke, baik Kakak. Jadi keterampilan pedagogik PJOK yang berpusat pada peserta didik itu memiliki tujuan, yaitu paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Jadi Kakak itu paradigmanya mengikuti untuk merubah paradigma kita menjadi dari yang teacher center learning menjadi student center learning, lebih kepada berpusat kepada peserta didik. Jadi materi kita Kakak, jadi semoga Kakak tidak melupakan di modul 2 itu 2.1 keterampilan mengajar PJOK yang efektif, kemudian di modul 2.2 strategi mengajar PJOK, 2.3 model pembelajaran, model pendidikan gerak, 2.4 model pendidikan kebugaran, dan 2.5 model pembelajaran SEM. Kemudian yang terakhir 2.6 adalah asesmen otentik. Jadi kenapa kita melakukan refleksi pada modul ini? Karena akan berkaitan dengan aksi nyata kakak. Ini semua akan kita terapkan nantinya pada aksi nyata yang akan kakak buat. Enggak, kentara di suara kakak, deras sekali hujan di sini. Kentara di kakak. Oke, jadi kakak kita lanjut. Ini agenda yang kedua adalah penjelasan tugas aksi nyata. Jadi pengantar tugasnya kakak setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Jadi kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi
salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, pengantar tugasnya Kakak, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek berikut. A. Mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. B. Menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. C. Merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan yang pertama, KKK itu akan membuat RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik. Jadi dalam RPP KKK itu diwajibkan ada asesmen otentiknya. Kemudian yang kedua, rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK, praktik mengajar di kelas masing-masing. Jadi praktik ya Kakak, praktik mengajar. Jadi rekaman video berisi yang kegiatan pembelajaran awal, kemudian yang kedua kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa edit Kakak. Jadi kegiatan intinya yang saja ini maksimal 30 menit ditambahkan dengan kegiatan awal dan kegiatan akhir. Kemudian ada yang keempat, refleksi. Jadi KKK membuat refleksi dalam bentuk video, rekaman video pasca pembelajaran. Yang terakhir, testimoni dari peserta didik. Jadi pada video itu dilampirkan juga testimoni dari peserta didik. Testimoni itu sebuah umpan balik dari peserta didik terkait pembelajaran. Dalam nilai aksi nyata, fasilitator apa lagi? Iya, sama Kak. Sama sih masih Udah. Belajar kan belajar. Apa kena ini? Oke, lanjut. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran, jadi dan video yang diunggah. Jadi harus sama ya Kakak, sama antara modul ajar yang di-upload dengan video yang diunggah. Selanjutnya, penjelasan teknis aksi nyata. Jadi ada kutipan dari Mary Ebner, hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu tindakan. Jadi KKK ini merupakan apa bukti dari kemampuan itu adalah aksi nyata. Jadi modalnya penugasan mandiri, praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajaran khususnya, peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Oke, yang pertama kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Terus nggak boleh berkelahi, santai. Iya. Belajar mama dulu ya. Kalau mengganggu mama belajar enggak ada uang mama nanti. Bentar. 2. Dalam mengembangkan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali dapat memulai dari RPP
atau modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Mengembangkan perencanaan pembelajaran PJOK, apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir pembelajaran peserta didik atau rancangan backward design, Kakak? Pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. B. Implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi. Dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau asset based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. D. Menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK. Menggunakan pilihan salah satu. Subasa? Iya. Nanti. Jangan mau belajar, bilang nggak belajar. Nanti mau ngambil di atas sana. D. Menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education, atau SEM disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah Anda. E. Adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. 3. Kemudian unggah atau upload RPP atau modul ajar yang sudah dibuat memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK praktik mengajar di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum dudet pada LMS. Oke, bagian C, aspek penilaian. Jadi yang pertama itu mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Aspek penilaiannya di sini yang pertama menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. 2. Interaksi yang berpusat pada peserta didik, meliputi interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru, adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Yang kedua, pemberian motivasi dan penampakan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Kemudian bagian B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Aspek penilaiannya yang pertama, pembukaan. Pindah ke sana. Oke, saya ulang Kakak. Bagian B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Aspek penilaiannya yang pertama, pembukaan proses pembelajaran. Pembukaan proses belajar. Yang kedua, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata sehari-hari peserta didik. 3. Menerapkan pengajaran yang efektif, mengembangkan konten, umpan balik waktu belajar akademis. Yang keempat, pendekatan dalam pendampingan peserta didik. Yang kelima, penggunaan strategi pengajaran yang berpusat pada peserta didik. 6.
penerapan pembelajaran berbasis model. 7. Penutupan proses belajar. Kemudian bagian C, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi kakak aspek penilaiannya terhadap asesmen otentik itu yang pertama, merancang asesmen otentik. Yang kedua, menerapkan asesmen otentik di dalam video pembelajaran. Bagian D, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi kakak setelah mengimplementasikan, mengembangkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, pada satu kelas yang Anda ampu melalui praktik mengajar, silahkan kakak lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Silahkan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan know what yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1 untuk membantu kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Tahap pertama adalah tentang what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Tahap kedua adalah pertanyaan so what yang menjadikan tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan modul 2.5. Tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan know what. Jadi, yang proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Adapun beberapa hal yang perlu kakak perhatikan dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tetapi kakak perlu menjelajahi dan menjelaskan apa yang terjadi. Yang kedua, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak memahami mengapa hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak lakukan untuk memperbaikinya. Yang ketiga, bersikaplah selektif. Jadi kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting saja. Yang keempat, lihatlah ke masa depan. Jadi kakak renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide atau gagasan kakak untuk rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Jadi ada rubrik penilaian refleksi, ada di modul kakak ini terkait rubrik penilaiannya, ada beberapa kriterianya. Ini ada di LMS juga terkait ini. Lanjut lini masa. Jadi kakak mulai besok itu, mulai hari ini, mulai besok kakak sudah menyusun RPP untuk aksi nyata, RPP atau modul ajar. Jadi sekarang kita gunakan modul ajar ya kakak, karena kita sudah berada di kurikulum Merdeka.
Jadi kakak mulai besok menyusun modul ajarnya. Kemudian setelah itu, setelah menyusun RPP, dilanjutkan dengan membuat video pembelajaran. Jadi setelah rampung modul ajar kakak, langsung kita buat video. Jadi video itu rentangnya 8 hari. 8 hari efektif, jadi 1 minggu. Dalam waktu 1 minggu kakak diberi waktu untuk membuat video pembelajaran berdasarkan RPP yang telah berdasarkan modul ajar yang telah kakak buat. Kemudian yang ketiga, setelah 8 hari, jadi 1 minggu waktunya kakak, mulai besok berarti hari Sabtu berakhir di hari Sabtu kembali kakak. Jadi terakhir hari Sabtu depan kakak mengupload modul ajar dan video pembelajarannya. Ingat ya kak, Sabtu depan itu sudah wajib mengupload video, mengupload modul ajar dan video pembelajaran. Kemudian yang keempat, penilaian karya nyata dan refleksi. Jadi setelah diupload itu akan dinilai karya nyata tak. Karya nyata diikuti dengan refleksi ya kakak. Jadi pada aksi nyata ini ada 2 tugas untuk kakak kerjakan. Yang pertama lakukan video pembelajaran beserta perencanaannya, modul ajarnya. Kemudian yang kedua adalah refleksi dari aksi nyata. Kemudian yang kelima, ya refleksi aksi nyata. Nanti setelah kakak-kakak telah mengupload video pembelajaran dan refleksi, nanti kita ketemu lagi di refleksi aksi nyata tanggal 19. Tanggal 19 itu hari Selasa. Selasa tanggal 19 November kita ketemu lagi untuk tata maya berikutnya dalam hal melakukan refleksi aksi nyata. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kakak? Oke, silakan kakak Musriadi. Iya, terima kasih banyak. Di sini yang ingin saya pertanyakan mengenai masalah refleksinya di sini. Di dalam refleksi ini, apakah kita tuangkan dalam bentuk video juga, ataukah dalam bentuk diketik itu refleksinya? Itu saja yang masih menjanggal. Diketik saja kakak, di PDF kan sama dengan refleksi sebelumnya, tapi kita merefleksikan sesuai dengan kenyataan tak yang terjadi saat kita beraksi nyata. Menggunakan refleksi itu what, so what, dan no what itu kak. Ya 3 tahap. Oke, terima kasih banyak. Oke, ada selanjutnya siapa tadi kakak Hakim? Alif, oke kakak Alif. Terima kasih kak. Siapa? Saya dulu. Sekarang Ya orang kakak Alif dulu. Oh, atau mau push dulu? Gaji. 1, 2, 3. Buka lagi. Ayo, oke Catat nih. penting. Siap. Nomor 5 Makasih Kak atas kesempatan yang diberikan. Izin bertanya, saya tadi perhatikan bahwa 30 menit di awal itu, 30 menit pada saat inti itu tidak boleh diedit. Nah, pertanyaanku, terus bagaimana dengan pendahuluan dan akhir? Apakah boleh diedit atau tidak? Dan berapa durasi paling maksimalnya kalau inti saja sudah 30 menit? Makasih Kak. Oke, jadi kalau saya kemarin kakak pembukaan itu, pendahuluan itu 5 menit saya pakai, dan penutup itu saya sekitar 3 menit di penutupku, kegiatan penutupku.
Jadi kita sesuaikan saja dengan yang terjadi di kelasnya kakak, bagaimana? Iya, bentar ya. Oke, bagaimana yang terjadi setiap pembelajaran kakak, sesuaikan saja di kelasnya kakak. Bagaimana kakak Hakim? Jadi Terus Kak, kita iya, Kak. bisa misalkan 5 menit awal boleh di-cut 5 menit awal, tapi bagian inti yang 30 menit itu yang tidak boleh di-cut, tidak boleh diedit. Oh, tapi pendahuluan penutup boleh diedit. Boleh, Cut-cut iya lagi. boleh. Oh, Boleh, tapi nanti digabungkan kembali. digabungkan sehingga jadi 5 menit dan terakhir penutup digabung juga jadi 3 menit. Hasil edit itu Kak toh? Iya. Yang penting bagian intinya ini Tidak bagian diedit. intinya ini 30 menit maksimal kakak ya, maksimal 30 menit itu enggak boleh di-cut. Enggak boleh dipotong-potong. Oke. Berarti inti Kak. Maksimal Berarti atau inti. minimal? Maksimal. Maksimal atau Berarti- minimal ini? Maksimal sih Maksimal. kalau kuliah kita Kak. Berarti Kuliah. bisa di bawahnya. Terus Kak, itu kegiatan inti berarti lewat dari pemanasan nih Kak toh? Iya. Intinya itu. Iya, lewat dari pemanasan. Oke. Siap Kak, terima kasih banyak. Mau cas dulu. Atau Rekaman video berisi kegiatan pembelajaran awal, kemudian yang kedua kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa edit. Jadi ini pisah ya Kak, pisah. 30 menit yang dimaksud itu hanya kegiatan inti. Tidak termasuk dengan awal dan akhir. Tapi satu rangkaian video ini Kak toh? Satu Ya, durasi. nanti yang diupload itu videonya ini sudah bergabung nih semua Kak, mulai dari Oke. kegiatan awal sampai dengan testimoni terakhir. Siap Kak, terima kasih banyak. Oke, ada lagi Kakak? Kakak Alif, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan tadi sudah mewakili juga dari Kakak Mus dengan Kakak Hakim. Yang saya tanyakan kan tadi di situ setelah kita pasca pembelajaran ada refleksi. Apakah refleksi dan umpan balik dari siswa? Apakah refleksi dan umpan balik itu tidak pada saat proses pembelajaran pada sesi penutup? Ataukah memang ada khusus sendiri juga? Ataukah nanti kalau memang khusus apakah digabungkan juga nanti dalam video atau seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk penerapan pembelajaran untuk SEM itu dikondisikan dengan kondisi sekolah. Saya mau tanyakan apakah wajib ada SEM dalam proses pembelajaran ini? Sedangkan kalau sebenarnya kita tidak bisa bermasalah, cuma saya ingin solusi seperti apa itu, apakah memang wajib ada SEM dalam proses pembelajaran ini atau cuma di modulnya saja atau seperti apa Kak? Itu saja. Terima kasih, saya kembalikan ke Kakak Fasil. Ya, oke, terima kasih Kakak Alif atas pertanyaannya. Yang pertama terkait refleksi dan testimoni. Jadi kakak setelah pembelajaran kakak langsung membuat video refleksi untuk video pembelajaran tak. Jadi yang melakukan refleksi adalah kita sendiri ya, jadi guru. Jadi gurunya, kita sebagai guru yang melakukan refleksi terhadap pembelajaran tak. Apa yang sudah terjadi dalam proses pengambilan video tak. Kemudian testimoninya juga peserta didik yang telah melakukan video pembelajaran. Jadi langsung kita ambil testimoni peserta didik, nanti kita gabungkan jadi satu kesatuan video. Jadi satu semua itu. Kita lampirkan sesuai dengan urutannya tadi. Pertama kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir, kemudian refleksi dan testimoni. Kemudian apa lagi yang pertanyaan kedua terkait SEM. Jadi kakak itu tidak diwajibkan melakukan SEM, tapi
bisa memilih tiga model pembelajaran. Bisa menggunakan model pendidikan gerak, bisa memilih model pendidikan kebugaran, dan atau SEM. Jadi ketiganya itu kita bisa memilih salah satunya, Kakak. Tidak wajib di ketiga-tiganya, salah satunya saja kita bisa terapkan di RPPTA, baru nanti kita praktekkan melalui video pembelajaran. Bagaimana Kakak Alif? Oke, siap-siap Kak. Jadi ndak harus untuk melakukan SEM, bisa pilih di antara 3 opsi tersebut. Yang kedua, refleksi pembelajaran di dalam pembelajaran juga tetap ada, cuma ada refleksi tersendiri untuk kita sebagai guru apa yang telah terjadi. Yang kedua juga umpan baliknya, jadi digabungkan semua dalam video satu. Maksimalnya berapa semua itu Kak? Nggak ada Ji batasnya. Kalau keseluruhan enggak Ji, tapi paling itu enggak sampai Ji 1 jam. Bisa kita pakai testimoni mungkin 3 atau 4 orang, 2 laki-laki, 2 perempuan. Oke Kak, siap. Ada nanti Kak Hakim video Kak. Banyak itu referensi, cari di YouTube Kakak terkait dengan aksi nyata PKG. Oke, siap Kak. Lagi. Nanti kalau timnya juga bantu bikin video. Terkait kriteria penilaiannya Kakak, kita baca rubriknya di LMS itu lengkap itu rubrik penilaiannya di LMS. Ada lagi Kakak yang mau bertanya? Sampai kapan waktunya ini Kak? Waktunya Kakak batasnya itu kan hari Sabtu besok. Sabtu depan itu batas hari terakhir mengupload video aksi nyata dan RPP-nya beserta refleksinya. Oke Kak. Ya, oke. Ada lagi Kakak yang mau bertanya? Terus Jadi, itu Kak yang tadi malam yang remedial, kapan itu remedial? Oh, remedialnya besok Kakak. Jadi besok itu kakak yang dilistai namanya. Besok itu mulai besok pagi sampai jam 12 malam itu dibuka kembali aksesnya untuk remedial. Jadi sebenarnya nilai kakak itu bukan rendah, bukan di bawah ini standar, tapi ini merupakan usaha dari kakak admin, upaya dari kakak admin untuk meningkatkan lagi nilai kakak. Ya. Karena Berarti tidak salah Kak, tapi tidak benar. Harusnya lulus JKK, tapi kakak admin maunya lebih karena dia yakin bisa lebih begitu. kakak admin, ya, saya juga yakin kakak itu bisa lebih dari ini. Masya Allah, siapa yang mencatat? Open mic dulu kakak admin ya. Bangsanya dia kakak admin. Langsung senyum Jusman. Welok dong. Mau gak dengar alasan saya kakak admin ini? Iya kakak Ya, admin. silakan dulu. Karena jujur. Bagaimana caranya ini? Pak Mus? Alasannya kakak admin ini saya mau dengar. Kenapa bisa? Intinya mengulang Miki. Ya, itu Kerja ini. Miki. Ada kan Nanti- tidak mengulang? Kasaboy, Mai. Apisma. Oh, ngeri kami. Karena Kak admin yakin bisa Kakak santai gila ya. dari ini Pendekatan persuasif na Pak itu dua. diulangi. Pendekatan Apa iya? persuasif na Pak. Itu, Apa yang harus rasa- kami rasa- lakukan kakak admin supaya kakak admin yakin? Alasan dulu. Apa yang bisa meyakinkan kakak admin? Iya, apa yang harus kami lakukan supaya kakak admin yakin gitu?
Bagaimana lah muka-muka tidak meyakinkan semua. Barusan saya kuliah ke admin, buka kamera. Langsung nggak perbaiki rambutnya Jusman. Gagal memang, Bang. Oke, kembali ke aksi nyata dulu kakak. Nggak ada nih pertanyaan kak terkait aksi nyata. Tinggal mau digas, Kak. Wah, Bisa kayaknya ini Bang. Ku pikir saya. Bagaimana kan? Kutanya kemarin kakak Jumadil, kukira saya aksi nyata itu kayak yang di PMM. Bilang, wah bagus nih tuh ada misalnya aku bikin ini. Ternyata paling video lagi, wah. Lamanya pisek, full memory. Masalahnya hujan terus, wah. Ada nanti kayak kakak Fasil saya bantu bikin video. Kakak Hakim saya kugonceng nak latih mojongin lagi. Kalau itu videonya Kak Fasil haruskah pakai yang speaker untuk jelas suaranya? ya lebih bagus Ini lagi keluar kakak. Lebih bagus lagi supaya jelas kedengaran suara tak. Itu mau dikasih uang 2 juta. Nggak ada kan Harusnya kemarin lagi, Kak. jangan make uang Kak. Lebih belikan semua tas satu-satunya begituan. Tapi tuh aku cek kemarin tuh video yang kemarin itu yang kita upload di 2.1 keras semua di suaranya. Pakai begitu kak. Kakak Jus masih barang-barang yang Hujan ini. Spill dulu siswa Jusman. Spill dulu siswa di situ Jusman. Kenapa? Spill dulu siswa di situ. Bagaimana mau di tengah malam ini? Nggak ada wakaf malam di situ. Tidak ada kudung. Mau kak ada orang tua di sana tetangga aku. Nanti ku spill kan. Besok tuh ku spill kan. Kalau nggak ada nih terkait ini aksi nyata kakak. Insya Allah kan nanti di perjalanan kita kalau hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan ya mau di apa? Jadi enggak bisa aja kalau misalkan besok-besok ada lagi pertanyaan yang terngiang di Benata bisa kita lagi lanjutkan di WA group. Tapi tidak Kak, sebagai gambaran itu kan intinya itu 30 menit, kemudian yang lainnya itu tidak terbatas di yang pengalaman selama ini berapa menit keseluruhan bagus? Saya kemarin videoku 50 menit. 50 menit dengan ini dengan refleksi dan testimoni. Sekalian kasih 1,5 jam, 3 jam langsung. Lebih lama lebih bagus. Tapi mungkin bisa kakak Yang bisa penting di itu, Kak. sterling video tak. Yang penting itu Cocok itu Lip. yang penting itu sintaknya itu video tak sesuai dengan RPP tak. Sesuai dengan modul ajar sintaknya. Oh, yang diupload kemarin tadi berarti harus sesuai itu, tidak bisa dirubah. Ya kurang lebih sama dengan yang kemarin. Hanya yang mau kita lengkapi di sini pada modul ajar kita masukkan asesmen otentik yang sudah kita pelajari kemarin. Kita lampirkan di perencanaan di rencana di modul ajar tak. Kemudian memasukkan juga salah satu model pembelajaran pada perencanaan tak. Sebenarnya RPP kalau model pendidikan gerak itu semua RPP itu kalau permainannya sudah mengarah ke situ model pendidikan gerak. Yang baru mungkin ini adalah model pendidikan kebugaran dengan SEM. Itu yang merupakan hal baru mungkin untuk perencanaan pembelajaran guru PJOK.
Iya. Lepas aja, lepas. Iya, mengamuk Kasam. Lagi di mana kita Kaisa? Kenapa Kaisa tutup kamera terus? Yakin kayak itu. Kakak Leo, ada tadi kakak Leonard di pernah sempat tadi kakak Leonard masuk. Lagi di kamar kamu Masih ada, sekali. Oh, bukan kok di kamar itu ku tahu. Alasan Saya di hotel lagi. Kenapa Kak Admin? Kenapa Kak Fasil? kalian Leonard. Kak Leonard, nggak ada suaranya hari ini. Ada Ji tadi Kak. Nggak ada pertanyaan. Open mic kakak Leo. Oke. Pergi Mas Sau. Sudah mewakili dari teman-teman. Oke. Kalau tidak tahu nanti langsung ditelepon saja. Lagi kakek merah kayaknya nih kan Leonard. Naga. Aduh, hujan keras di sini karena kampanye 03. Wah, Ya jika 02. Main tidak ada. teleponan Tidak langsung ada Kak lewat. kamu sekali. Yeay. Salamnya Kak Icang SMA 1 SMA 3 Pak. Rempok. Oke, siap. Yeah. BBS itu bagus kalau anu Pak Mus. Bisa Kita besok kalau lanjut nih Kak. Tambah lama lagi ini. Oke, Mita. Oke, Bang Sini kalau begini terus ya. Lanjut. Jalan cerita itu. Karena aku dengar Halo Kak Admin. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kamu lain menyam. Nah, harimau kelaparan ngaseng. Masya Allah, bagusnya ini anu Kakak Admin. Woi, request orang. Besok itu kalau anu kita mengulang kita bagus itu pakai Zoom meeting baru di share screen nih satu orang. Bisa. Kita jadikan sama-sama sebagai Fasil untuk sementara. Satu orang Bang Bulan membantu semua. Iya, jadi Zoom meeting soalnya sambil kerja. Oi, kisi-kisi soal PJOK dulu Bikin saya sesuai sekolah tak. Tapi enggak. Bagaimana kalau kabupaten dia serentak itu soalnya. Disuruh bikin sendiri, malas orang kabupaten kerjai. Kecian sudah tak bikin enggak? Saya bagus itu karena sesuai dengan itu. Kenapa nih ikut jambang kemarin kecang? Sama Kak Bintek kemarin itu para kita. Oh, pembuatan soal. Jadi lebar yang gini pare kecam. Iya, perhatikan soal. Ini Kakak Admin saya perhatikan mulai ini. Tapi itu kemarin dia bilang, biar praktek harus dibikinkan kisi-kisi maksudnya. Iya betul kakak, memang biar praktek harus memang ada kisi-kisinya. Tapi itu penyampaiannya Kak, tidak disuruh gitu siswa menjawab mengisi. Tidak praktek Ji. Iya, kita jawab kopi Iksan. Kita kerja sama-sama. Begini kan kalau tulis Kakak Iksan, kalau teks tulis kan dia format soalnya dalam bentuk pertanyaan. Nah kita format soal dalam bentuk pernyataan. Pernyataan itu praktekkan anak-anak. Praktekkan peserta didik. Contoh. Ada itu contoh ku kirim di grup nah.
Besok di Warkop ini. Kirim kami saja kisi-kisinya. Kakak Hakim. Bisa. Iya, Kita ingat, malam minggu. Semalam. Kakak Hakim, kita ingat tadi jam berapa mulai ku rekam ini? Ku ingat Kak, jam 8 lewat 2. Oh, lewat 2. Iya, lewat 2, lewat 1, lewat 2 lah. Kenapa kamu mengulang juga, Kim? Hah? Kenapa kamu mengulang? Ketulan Menjawab garampan nih. Di cancel ranking 1-mu, kasih turun ranking 8. Besok dimaksimalkan. Mau Kak tanya ke alasanku, tapi nalarek kapasitas berbasis masalah. Jadi tidak boleh beralasan. Ya, di pasar ya. Kakak. Karena Tommy dapat 100 kali. Open kamera dulu semua kakak, kita ambil dokumentasi. Tapi kakak kita aktifkan dulu kameranya. Iya, nah, jangan. Beradi. Kakak Adri Pati Bobo. Saya kira saya benar semua punya aku. Saya lah mau minta salah picai. Iya, Bang. Mana Kakak Usna ini? Kakak Usna lagi hai. Ibu Kosmo. Ibu cuci piring. Baru sudah menikah adiknya. Kakak Sarah dan Kakak Husna. Open kamera di kakak. Woi, ada semua kan satu lu. Tidak ada Mika hilang nih. Kakak Husna dari Palopo. Ada nih Kakak Usna. Baru Spill dulu adiknya. Ya, siapa itu? Masih jomblo kayak itu. Sampai ke sini. Kakak Usna, siapa itu? Admin kah? Alah tampak itu racun. Iksang. Ya, poster ini Iksang. Oh, bisa kan ini. Baru boleh Kosna tampil di sini di ruang virtual. Di secret ini. Di sekolah kayaknya ini. Oh, ini. Agus Win. Sama. Lagi sama Iksan ini dengan Husna kayaknya. Habis dilantik. Kakak Saro, open kamera Kakak Saro. Matindoi Kak, matindoi. Sombong Kurang makan nih. Begitu memang kalau Bagaimana Mi Anuta? Sudah Miki upload nih? Kakak Rija. Besok 3 lagi. Baru ku upload ini video fullku. Lama 2 jam. Ayo siapa bisa kakak? Siapa bisa ambil dokumentasi? Apa mengulang ke Yulianto ini tidak berlaku ChatGPT kah? Baik. Gagal lagi ganda. Mana kamu Stiradi? Kamu Stiradi. Gagal semua. Ali, gagal Ali. Kakak itu cuma aja Yulianto Patasik dan Aswin masih jomblo itu 3 orang. Baru tahu Kakak Hakim tadi dibilang. Atau Muhammad Iksan juga 1. Kalau siapa mau duda? Darji anak. Masuk di rekaman tak ini mana? Kita upload kedengaran itu. Masuk rekaman Iya.
Kakak siapa yang bisa ambil dokumentasi kakak? Iya ini alumni bantai memang begini. Hancur lagi. Kakak satu orang ambil dokumentasi dulu. Kakak. Ada Kaduda. Ada Kaduda, siapa mau bilang ada Kaduda ya? Ada ini. Pelan-pelan Ki. Terima sekali Reng dari koin. Anu. Duda visabilillah tahu. Anu nih, Sudah dari visa. Perempuan ini. Bagaimana Kak? Surga tempatnya kalau mempinang anu. Duda. Menyelamatkan Duda. Saya dokumentasi Kak. Iya. Admin ya. Ya siap Ki kakak dokumentasi dengan kakak admin. Kenapa ini saya? Assalamualaikum Kak Taka. Bagaimana begini? Bagaimana kalau lo Alif begini le? dari gini. 1, 2. Kak aku hitung nah. 1, 2. 3. Ada suaranya kakak admin. Sudah Kak, sudah. Oke, Kalau siap. jadi biasa 1 sampai 8 lah hitung. Ulangi tidak terasa. Iya sampai 8 kata hitung Kak karena olahraga ini Kak. Oke. Tapi Kita yang paling hitung Kak. 4 kali 8. Hitung Jusman. Siap. 1, 8. Oke, gaskan. Ya apa? Ya Allah jangan. besok malam di waktu mana Kak Kim? Bisa. Sudah. Banyak sekali nih. Oke. Oke, siap. Kak Kim, mana besok Kak Kim? Nah, Kak jangan lupa nah jam 8 besok mulai tesnya. Sampai jam berapa Kak? Jam berapa le? Seperti biasa Ji. 23:59. Sama kita. Besok aku chat sih Kak. Sampai ada nanti spill jawaban. Kalau nggak lulus lagi itu bagaimana? Dikasih kembali uang tak kecang. Kembalikan uang tak Kalau kecang. nggak lulus lagi. Itu sampai memenuhi nilainya. Ada kebocoran soal Saya kalau soal yang sama. Kalau ada nanti Sama kayaknya soal Kan dulu kami kakak admin. kayaknya. Sudah pernah kasih tesnya. Saya kebukakan di akses. Tidak. Kurasa saya ini anak-anak kan sengaja untuk remedial supaya tetap maya kembali supaya ada lagi. Wawancara anak kau kasih jawaban. Saya dikasih timai salah. Berarti jawaban ini semua bersalah. 2 menit juga kan jaga-jagaan badai paling keren nilai 90. Iya, yakin juga karena apa namanya nih? Kecang Kasih tahu kalau ini benar suami ini. Itu memang itu dipanggil di Mars di Makassar sama semua enggak ada remedial. Karena Hancur juga kan Untung ayam. nggak lulus juga itu masalah kau dulu. Sama di Baru. Di Baru juga tiada media. Kenapa kita media semua? bilang begitu, heran Alif bilang begitu karena itu jawabannya dari Maros. Nah, kenapa orang Maros tidak remedial? Nah, dia remedial Ki. Kalau emang kasih tahu Maros. Bongkari. Kalau emang kasih tahu Maros Alif. Tinggal nih. Ikat tinggal patung Mbok Nu nah. Kalau yakin tadi. Setidaknya niat baik toh membagikan sesama. Aduh salah. Ada cita-cita. Jadi besok bagaimana Kak Kim? Apa? Ibu Bendahara ya. Ada lagi. Besok kita Ada kebocoran kali.
Untuk besok. Biasa di warkop ketinain nih. Oke, Maghrib siap. insyaallah. Gas. Yang jauh, jamin dekat-dekat Maros. Kau senang adakah voucher pupuk gratis? Bahaya kau Ustaz. Langsung jadi kepala sekolah nanti. Hujan deras di sini. Tinggal kibasto. Mana nih kakak pasilin nih? Tidur nih. Selesai. Hilangi ini hilangi gambarnya. Apa hilang? Apa hilang? Mama nggak ada gambarnya. Selesai ini kan? Sudah bisa mikir SNK Siapa itu yang keluar? Hanif. Memang guru. Nah itu. Oh mama iya nggak ada ininya gambarnya. Rusak lagi kameranya. Gambar ada sehati. Saya nak pinawangi kakak Aset. Bukan dekat. Langsung jatuh ke aset. Bukan ketua komite. Ternyata Aset kita itu kakak Mai sebenarnya. Iya. Diam nih. Salah selama ini saudara. Aset kita itu kakak Mai. Dia salah lagi nih. Iya, baru kakak Mai seolah-olah introvert. Aset tidak bergerak itu. Jago, Pak. Kalau kakak Hakim terlalu liar striker kan. Tapi yang ada orang dalamnya itu terkasar. Makanya waktu kakak Maya kemarin sama terus si kelompok kakak Maya kayaknya ini ada terselubung. Nggak ada ininya, nggak ada. Karena saya juga manusia biasa tuh. Aku nggak ada. Siap. Itu bagus. Besok ya. Kakak admin, apa yang sama-sama semua jawabannya orang di sini? Karena rencana kita mau. Oke, kakak, saya ulang dulu Saya ulang, jadi video besok langsung kita merancang modul ajar. Setelah jadi modul ajar kita lanjut dengan pengambilan video. Jadi waktunya itu hanya 1 minggu ya kakak, 1 minggu prosesnya merancang pembelajaran dengan merekam pengambilan video. Jadi waktu terakhir untuk upload video itu hari Sabtu depan ya, Sabtu minggu depan. Kemudian setelah itu langsung penilaian. Tunggu dulu. Sabtu depan mengupload video pembelajaran beserta modul ajar dan juga refleksinya kakak, refleksi terkait aksi nyata. Jadi kita ketemu lagi di hari Selasa tanggal 19 November kakak untuk refleksi aksi nyatanya. Tidak ada lagi pertanyaan kakak? Jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri Meet kita hari ini. Masih ada yang mau disampaikan kakak admin? Nggak ada Kak. Jam 8 mulai. Oke, ya ingat Kak tadi yang ada namanya tadi, yang ada list namanya. Besok kita remedial tes ulang untuk meningkatkan. Ingat nggak, karena saya garis bawahi menebalkan meningkatkan nilai. Nah, usahakan jadi maksimalkan jangan lagi jawab asal-asalan Kak tadi.
spill nilai tahu dulu Kak supaya bisa ditingkatkan. Jangan, tidak boleh dibilang nilai, Kak. Jangan tahu. Aturannya memang. Anaknya paling rendah sembarang. Ada saranku saya Kak. Ada Mas saranku. Sugeng, kita ingat gitu nih jawaban yang kemarin pasti diingat Begini Kak, ada saranku Fasil. Suruh ke Maisar bantu. Misalkan besok Kak hasil gitu mengulang, kemudian itu hasilnya. Kemudian hasilnya itu ada lagi yang mengulang nanti. Jamaki lempar di grup data Japri saja. Masih bisa kan? Saya kira 1 kali kita kesempatan mengulang. Berapa kali Kakak? Sekali sih sama tahu ada lagi. Iya tahu, Anda ini mau dirasa di grup. Oh, 2 kali. 2 kali. 2 kali jangan remedial. Bagusnya memang kita chat pribadi saja peserta Kak, biar enggak malu juga. Iya tahu cocok itu. Merata jadi di grup di gua. Bercanda gitu Kak Kasmin. Intinya perlu evaluasi lagi. Usahakan Kakak tidak ada lagi remedial selanjutnya. Yang terakhir ini kita lampaui nilainya Kakak Saro. Semua besok ini remedial. Gimana mau dilampaui dah? Pas nilai kita. Deh. Ngeri. Aset memang. Benar semua dia. Aset. Langsung jadi aset. Kalau bukan aset. Ada. Jadi Kakak Saro memang Kakak Saro tuh saya tuh enggak suka debat diskusi. Saya tuh kalau penalaran enggak suka kalau penalaran. Mana kan Kakak Saro? Berarti kalau itu juga ketanyakan Kak. Enggak mau diminta linknya di mana jawaban. Sepakat. Berarti kalau dilampaui nilainya nilai tas 101. Luar biasa kasar. Itu aja gini hakim tadi tadi 8/2. Jadi ku stop ini rekaman. Iya, saya tahu kok Kak, saya ingatku itu 8/2. Kita bilang mulai.